warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Bapak Profesor Dr. Haji Imam Taufik MD, yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Arja Imroni MAG, yang kami hormati Pak Jurusan Sangat MAG, yang kami Dewan Pembimbing Lapangan Bapak Afif Nur SAG SH MHUM, dan juga teman-teman PPL kelompok 4 yang saya hormati. Puji syukur, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan persidangan pada siang hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan kali ini saya Saiful Bari sebagai moderator akan mengawali persidangan pada siang kali ini dengan perkara wan prestasi. Sebelum persidangan saya mulai akan memperkenalkan anggota. Pertama ada Zaini Ibnu Ahmam, Zainal Arifin, Sony Novitasari, Saiful Amri, Yusril Iza, Wawan Hidayat, Saska Sifa, Pipin Askarandita, Tri Sosro Kartono, Putri Lestari, Putri Anami, Sri Wahyuni Fatir, Yusuf Darso, Rifkona Ridho Aryani, Putra Asfiah, Wawan Hidayat, Asifah Olivia, dan Ratna Dita. Langsung saja untuk memulai persidangan pada siang kali ini, untuk panitera bisa memandu proses persidangan. Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 1 garing PDT GS garing 2019 Pengadilan Agama Kudus antara pihak penggugat Saiful Amri dan Yusril Iza melawan tergugat Wawan Hidayat dan Saska Siswa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi demi kelancaran persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ala hadirin wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selesai. Panitia sudah siap? Siap. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Kudus memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 1 garis miring PDT G strip ES garis miring 2019 garis miring PA Kudus antara Saiful Amri dan Yusril Iza sebagai penggugat melawan Wawan Hidayat dan Saska Sifa sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apa selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Baik,
Majelis Hakim sudah mendengar hasil upaya perdamaian di luar pengadilan yang saudara tempuh, namun hasilnya tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan saudara penggugat dan kuasa penggugat. Apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Kami siap. Kami sudah siap. Baik, silahkan dibacakan. Surat jawaban gugatan. Terima kasih Yang Mulia, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama Pipin Aska Arandita sebagai kuasa hukum 1 bersama rekan saya Trisosor Kartono sebagai kuasa hukum 2. Kami di sini bertindak mewakili para tergugat, yakni Saiful Amri sebagai penggugat 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT PPRS Sakadana Mulia, bertempat tinggal di Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus, beserta Yusril Iza sebagai penggugat 2, umur 150 strip 01 strip 00838 garing 11 garing 2017 tertanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh PT PPRS di Kudus yang ditandatangani oleh para penggugat dan para tergugat. 3. Demi hukum bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji dan atau ingkar janji atau prestasi terhadap akad pembiayaan 150 strip 00838 garing 11 garing 2017 tertanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh PT PPRS di Kudus, yaitu berupa kerugian material sebesar Rp60.960.000. 4. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian material sebesar Rp60.960.000 kepada para penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari akibat perkara ini. Subsidiar, apabila pengadilan atau majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Baik, apakah saudara penggugat tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Enggak, Yang Mulia. Tetap pada gugatan tersebut, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Iya, Yang Mulia Hakim, saya telah mempelajari gugatan tersebut. Apakah saudara akan mengajukan jawaban gugatan penggugat? Ya, Yang Mulia Hakim, kami sudah membuat jawaban gugatannya. Baik, silahkan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia, bahwa yang berpendapat saya Putri Lestari sebagai kuasa hukum bersama rekan saya Fitri Andi sebagai kuasa hukum 2 dari para penggugat bertindak atas nama Wawan Hidayat sebagai tergugat 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dukun Dorong, RT 2, Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dan Saska Syifa sebagai tergugat 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Dengan ini menyampaikan jawaban dari para tergugat. Pertama, bahwa tergugat membenarkan seluruh posisi penggugat yang menyatakan bahwa tergugat menerima dana pembiayaan dari BPRS sebesar Rp40 juta dengan ditambahi dengan BPRS Sakadana Mulia sejumlah Rp21.600.000 sehingga para tergugat mengakui harus mengembalikan uang kepada BPRS Sakadana Mulia sejumlah Rp61.600.000 selama 36 bulan dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp1.711.200. Yang kedua, tergugat keberatan dengan baru membayar tergugat
tergugat juga keberatan dengan keterangan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat baru membayar cicilan sejumlah 3 juta rupiah. Yang benar, para penggugat telah membayar sejumlah 4 juta rupiah dengan perincian 2 kali angsuran masing-masing jumlah rupiah, dibayar pasar, 2 kali angsuran masing-masing sejumlah 500 rupiah dibayar di pasar, dan 1 kali angsuran sejumlah 1 juta rupiah dibayar di kantor oleh keponakan. Yang keempat, tergugat juga merasa keberatan dengan adanya ongkos penagihan yang dibebankan penggugat karena di dalam akad tidak pernah menyebutkan mengenai ongkos penagihan. Para tergugat mengakui telah diperingati dari SP1 sampai SP3, tetapi para tergugat belum menerima surat somasi yang dilakukan oleh para tergugat pada tanggal 20. Berdasarkan dari jawaban para tergugat tersebut, para tergugat memohon kepada hakim yang memeriksa perkara ini untuk, pertama, memohon agar diberi waktu untuk membayar kewajiban kepada BPRS secara musyawarah. Kedua, memohon agar diberi keringanan untuk membayar kewajiban kepada BPRS secara musyawarah. Ketiga, memohon agar dilakukan reconditioning dan restructuring dari BPRS kepada para tergugat. Atau apabila hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang saya diajukan. Baik. Apakah saudara tergugat hendak menambahkan jawabannya? Saya tanyakan kembali. Apakah saudara tergugat hendak menambahkan jawabannya? Tidak, Yang Mulia. Sudah cukup demikian. Baiklah, sudah kita dengarkan gugatan penggugat sekaligus jawaban dari para tergugat. Sidang hari ini saya cukupkan dan akan dilanjutkan sidang berikutnya dengan proses pembuktian. Apakah dari pihak penggugat sudah melengkapi alat bukti? Sudah, Yang Mulia. Kami sudah mempersiapkan alat buktinya, Yang Mulia. Lantas, bagaimana dengan para tergugat? Kami sudah menyiapkan saksi-saksi, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 1/PDT-GS-2019 Pengadilan Agama Kudus antara pihak penggugat Saiful Amri dan Yusril Iza melawan tergugat Wawan Hidayat dan Saska Sifa pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi demi kelancaran persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Panitra, apakah sudah siap? Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 1/PDT G-S /2019 Pengadilan Agama Kudus antara Saiful Amri dan Yusril Iza sebagai penggugat melawan Wawan Hidayat dan Saska Sifa sebagai tergugat pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian?
Belum yang mulia, oleh karena itu kami mohon untuk sidang tetap dilanjutkan. Baik. Lantas, baiklah. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah yang mulia, Hakim. Baik, alat bukti kami terima. Apakah saudara kuasa hukum penggugat juga sudah siap dengan saksi-saksi dan beberapa saksi yang diajukan? Sudah yang mulia, kami membawa 3 orang saksi. Saksi pertama kami adalah Sri Wahyuni, saksi kedua adalah Fatir, dan saksi ketiga adalah Yos Sudarso. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil para saksi untuk memasuki ruang persidangan. Siap yang mulia Hakim. Kepada saksi Sri Wahyuni, saksi Fatir, dan saksi Yos Sudarso untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan dari penggugat mengajukan kartu identitas saudara. Sri Wahyuni. Ya, saya yang mulia Hakim. Kedua, saudara saksi Fatir. Ya, saya yang mulia Hakim. Yang ketiga, saudara saksi Yos Sudarso. Saya yang mulia. Apakah saudara sekalian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya yang mulia Hakim. Iya, yang mulia. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan kembali duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, kepada para saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia? Ya, saya bersedia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, Tuhan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Demi Allah, saya Demi bersumpah Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi-saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib membayar yang mulia. BPRS Saka Mulia Dana Kabupaten Kudus. Yang diterangkan tergugat adalah nasabah di BPRS tersebut. Bagaimana saksi 2 dan saksi 3? Saya juga karyawan di BPRS Saka Mulia Dana Kabupaten Kudus. Dan tergugat adalah nasabah di BPR tersebut. Saksi untuk saksi 3.
Oke, silakan saudara saksi 1 untuk memberikan kesaksian saudara mengenai kasus ini. Tidak dikatakan saksi 3 yang mulia, saya juga tahu pada November 2017 tergugat telah mengajukan pembiayaan ke penggugat dan menerima uangnya. Dan setahu saya tergugat juga baru membayar 1 kali dan telah menunggak selama 12 bulan. Bagaimana saksi bisa mengetahui hal tersebut? Saya mengetahui hal tersebut karena saya adalah petugas lapangan di BPRS yang bertugas menagih hutang para nasabah. Beberapa kali saya menagih tergugat untuk melunasi hutangnya. Tidak pernah mengangsuran. Saya sendiri atau hutang yang belum dibayar tergugat. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya saudara saksi 2 untuk memberikan kesaksian mengenai kasus ini. Yang saya ketahui, tergugat telah ditetapkan Lantas, bagaimana saudara bisa mengetahui hal tersebut? Saya pernah mengantar salah satu surat peringatan tersebut. Setahu saya, sejak surat peringatan pertama sampai surat peringatan ketiga, para tergugat tidak pernah mendatangi PT BPRS di Kudus untuk meminta keringanan, Yang Mulia. Baik, silakan lanjutkan kesaksian saudara. Setahu saya, dulunya sebelum ada surat peringatan dari PT BPRS Kudus, tergugat pernah datang ke BPRS untuk meminta keringanan jika terjadi keterlambatan dan BPRS telah meresponnya. Tetapi tergugat hanya janji-janji saja, tidak membayar cicilan sampai 12 bulan. Setelah ada peringatan 1 sampai peringatan ketiga dan somasi, tergugat tidak pernah datang lagi ke bank, Yang Mulia. Baik, apakah masih ada yang disampaikan mengenai kasus ini? Sudah cukup, hanya itu yang saya ketahui. Terima kasih atas keterangan saudara saksi 2. Selanjutnya silakan saksi 3 memberikan kesaksiannya. Untuk saksi penggugat. Maaf, lupa tak unmute. Oke. Untuk selanjutnya silakan saksi 3 memberikan kesaksiannya. Saya tidak mengetahui banyak hal mengenai kasus ini, Yang Mulia. Yang saya tahu adalah pada saat tergugat mengajukan dana pembayaran ke penggugat dan penggugat memenuhinya. Namun tergugat hanya membayar angsuran beberapa kali saja tanpa memberikan alasannya. Dan meskipun sudah diberi peringatan, namun tidak kunjung menyelesaikan hutangnya. Baik, terima kasih atas kesaksian saudara saksi 3. Saya rasa cukup. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah kesaksian yang diberikan oleh para saksi sudah benar? Iya, Yang Mulia. Keterangan saksi tersebut sudah benar. Apa pertanyaan yang akan diajukan? Sudah cukup, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian saksi penggugat? Apakah ada yang akan memberikan tanggapan? Tergugat telah membayar angsuran sekitar 4 kali sejumlah Rp40, tidak seperti yang dilakukan oleh tergugat para saksinya yang mengatakan tergugat hanya membayar 1 kali angsuran sejumlah Rp3 juta. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Kami berbicara berdasarkan bukti kwitansi yang ada pada kami. Di situ tercatat bahwa tergugat melakukan pembayaran pada tanggal 13 Januari 2018 sejumlah Rp1 juta. Bukti kwitansi pembayaran pada tanggal 12 Maret 2018 sejumlah Rp1 juta. Bukti kwitansi pembayaran pada tanggal 30 April 2018 sejumlah Rp500.000.
dan bukti kwitansi pembayaran pada tanggal 9 Juli 2018 sejumlah Rp500.000. Jadi, sudah jelas tergugat baru membayar angsuran sejumlah 3 juta. Terima kasih, kuasa hukum penggugat dan saudara saksi. Untuk sementara, keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Dia majelis. Terima kasih. Kepada saudara saksi penggugat, silakan dapat meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya, kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah Yang Mulia Hakim. Baik, alat bukti kami terima. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan beberapa saksi yang diajukan? Sudah Yang Mulia, kami membawa 3 orang saksi. Saksi pertama kami ada Rifka, saksi kedua adalah Putri Nur, dan saksi ketiga adalah Asfi Khoiriyah. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil para saksi untuk memasuki ruang persidangan. Siap Yang Mulia Hakim. Kepada saudara saksi Rifka, Putri Nur, dan Aswi Khoiriyah untuk memasuki ruangan persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, silahkan kepada para saksi dari tergugat untuk mengajukan kartu identitas saudara. Saudara saksi Rifka. Iya, saya Yang Mulia Hakim. Saudara saksi Putri Nur. Iya, saya Yang Mulia Hakim. Dalam keadaan sehat mani dan rohani. Iya, Yang Mulia Hakim. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan kembali duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, kepada para saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah. Terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara saksi bersedia? Iya, saya bersedia Yang Mulia Hakim. Silakan kepada juru sumpah, dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Saya bersumpah bahwa saya memberikan keterangan yang benar, lain daripada yang sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi-saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Iya, saya mengerti Yang Mulia Hakim. Baik, apa hubungan para saksi dengan para pihak? Saya sudah lama kenal dengan tergugat karena sering bantu kerja di kios tergugat di Pasar Burung. Bagaimana dengan saksi kedua? Saya keponakan tergugat dan saya tahu siapa penggugat. Dan Silakan saudara saksi 1 untuk memberikan tergugat membantu pas nomor 33 tergugat di kios tergugat. Tahu saya kios tersebut kurang ramai pengunjungnya karena memang belum semua pindah, sehingga kadang satu hari ada pembeli, kadang tidak ada pembeli. Setahu saya gugat memiliki satu kios lagi di belakangnya masih di Pasar Burung, tetapi saya lupa nomornya.
Kios tersebut masih tutup dan setahu saya kios yang di belakang itu mau dijual dan sudah tawarkan, tetapi hingga sekarang belum ada pembelinya. Apakah saudara saksi 1 mengetahui perjanjian hutang antara tergugat dengan penggugat? Ketahui bahwa tergugat mempunyai hutang ke BPRS selaku penggugat, tetapi saya tidak mengetahui jumlahnya dan mengetahui berapa jumlah cicilan yang sudah dibayar oleh tergugat dan berapa cicilan yang belum dibayar oleh. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya saudara saksi 2 untuk memberikan kesaksian saudara Bahwa tergugat meminjam uang ke penggugat, tetapi saya tidak mengetahui berapa yang dikembalikan oleh tergugat. Saya pernah disuruh tergugat untuk membayar cicilan ke BPRS sebanyak 1 kali sekitar awal tahun sejumlah 1 juta rupiah. Apakah saudara mengetahui berapa cicilan yang harus dibayar tergugat per bulannya? Tidak, Yang Mulia Hakim, saya tidak mengetahui berapa jumlah cicilan yang dibayar tergugat dan tidak tahu pula berapa cicilan yang dibayar oleh tergugat per bulannya. Baik, apalagi yang saudara ketahui mengenai perkara ini? Sudah hanya itu saja yang saya ketahui, Yang Mulia. Selebihnya yang saya ketahui sama seperti yang pertama. Baik, terima kasih. Yang Mulia. Untuk keterangan para saksi, saya rasa cukup. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah kesaksian yang diberikan oleh saksi sudah benar? Iya, Yang Mulia, keterangan para saksi sudah benar berdasarkan keadaan tergugat. Lantas, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Sudah cukup, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum menggugat, apakah ada yang akan memberikan tanggapan? Tidak, Yang Mulia, sudah cukup. Baik, saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia, Yang Mulia Hakim. Terima kasih. Kepada saudara saksi tergugat, silakan dapat meninggalkan ruang sidang. Baik, karena agenda pada ini telah selesai, maka sidang akan ditunda hingga pekan depan. Dengan agenda berapa, Panitera? Tanggal 15 Februari 2019, Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Ya, Yang Mulia, kebetulan pada hari itu ada persidangan yang akan berlangsung. Kalau begitu, kita undur pada pekan depannya. Pekan depan tanggal 12 Februari 2019 ya. Dan pada itu tidak ada persidangan. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang putusan Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa adili perkara perdata nomor 1 garing PDT GS garing 2019 garing Pengadilan Agama Kudus antara pihak penggugat Saiful Amri dan Yusril Iza melawan tergugat Wawan Hidayat dan Saska Sifa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dalam rangka pembacaan putusan hakim memasuki ruang
sidang, hadirin dimohon berdiri. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, perintahkan semua hadirin agar menonaktifkan kembali segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Panitera sudah siap? Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 1/PDT GES /2019 Pengadilan Agama Kudus. Saiful Amri dengan Yusril Iza sebagai penggugat, melawan Pawan Hidayat dan Saska Syifa sebagai tergugat pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang untuk tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kudus kelas 1B yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai perkara gugatan sederhana ekonomi syariah adalah sebagai berikut. Mengadili, mengabulkan gugatan para penggugat sebagian. Kedua, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan cindera, janji, atau wan prestasi. Ketiga, menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat, cindera janji atau wan prestasi kepada para penggugat. Keempat, menghukum para tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran kepada para penggugat sejumlah Rp58.600.000. Sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000. Keenam, menyatakan tidak menerima gugatan para penggugat selain dan selebihnya. Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Kudus kelas 1B pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, bertetapan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Dr. Andes Haji Zaini Ibnu Hamam MH sebagai hakim pemeriksa. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim pemeriksa yang dibantu oleh Dr. Andes Soni Novitasari SHMH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para penggugat di luar hadirnya para tergugat. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia Hakim. Apakah menerima putusan ini? Kami akan pikir-pikir dulu, Yang Mulia Hakim. Baik. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia Hakim. Dan apakah menerima dengan putusan ini?
Kami akan mengikuti Apakah dulu majelis hakim. kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat keberatan sebagaimana diatur dalam Perma nomor 2 tahun 2015. Sejak putusan ini dibacakan, dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 1 garing PDTGS garing 2019 garing Pengadilan Agama Kudus dinyatakan selesai. Majelis Hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Demikian sidang perkara gugatan sederhana ekonomi syariah dengan memutuskan mengabulkan gugatan para penggugat sebagian, menyatakan para tergugat tiga menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat Sedera Jandi Wan Prestasi kepada penggugat, menghukum para tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran kepada para penggugat sejumlah Rp58.600.000 sesuai berkekuatan hukum tetap. 5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000 gugatan para penggugat lain terlebih. Semoga dengan praktek yang kali ini kita dapat proses beracara di pengadilan agama. Sekian dari kelompok 4. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.